Assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi di podcast komunikasi. Kali ini bersama saya nih, Alvindo Andrawinata, mahasiswa semester 2 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Batu Raja. Nah, kali ini Pindo nggak sendirian nih, karena sudah kedatangan salah satu orang penting di Unbara, yaitu Kabak Kemahasiswaan Bapak Rahmat Saleh MIP. Halo Pak. Halo Pindo, ya. Gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pindo. Pak ya. Iya. Meskipun dalam pandemi, cuman Ya, masih pandemi. kelihatan sehat, segar Cuaca pun bugar. panas hari Iya, ini. cuaca ya. juga Pak ya. Iya. Nah Pak, kita kan tahu kalau Bapak sekarang menjabat sebagai Kabak Kemahasiswaan Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin bisa diceritain sebelum Bapak menjadi Kabak Kemahasiswaan itu dulu kuliahnya di mana sih Pak? Mungkin dari SMA deh, bisa Bapak ceritain deh. Baik. Enggak dari SD. Mungkin kelamaan itu Pak ya, dari Kelamaan SMA. dari SD ya. Baik, saya dulu SMA di SMA Negeri 1 Batu Raja. Tamat tahun 95. Terus kuliah melanjutkan, dulu sempat ikut apa namanya yang sekolah-sekolah Tes ya Pak. ya tes Ikut tes. sekolah pemerintahan, tapi gagal. Itu ya. Akhirnya Belum kuliah nasib ya Pak ya. belum nasib belum waktunya juga mungkin, dan akhirnya saya kuliah S1-nya ngambil di Muhammadiyah, Oh, Universitas ekonomi Masih Muhammadiyah, di Ya, Fakultas Ekonomi ya Pak. Fakultas Ekonomi, ya. Terus kalau S2-nya itu di Unila. Oh, berarti Universitas di Lampung ya Pak ya, enggak di Lampung. sini ya Pak. Tapi setelah saya kerja, Oh, berarti S1 kerja dulu baru ngambil Iya. S2 ya Pak ya. S1 kerja dulu baru ngambil kuliah bareng sama Pak Warek. Oh, berarti dengan Pak Yunizir juga Pak waktu Yunizir, itu. iya. Sama-sama ngambil S2 Pak ya. Ya, sama-sama ngambil S2. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Pak, setelah S2 Bapak di Unbara ini dari tahun berapa sih Pak? Saya di Unbara baru tahun 2015. Oh, baru berarti Pak. Iya, tapi sebelumnya ketika merintis FISIP tahun 2007-2008, saya ikut merintis sama Pak Yunizir membantu juga. Pak Warek, Pak Yunizir Pak waktu Yunizir itu. ya Pak ya. Iya, jadi saya waktu itu kebetulan masih menjabat sebagai anggota KPU Oh, di berarti Oku Selatan. jauh berarti Pak ya. Jauh. Berarti bantu Pak Yunizir di sini, Bantu Pak cuman Yunizir. kerjanya di Oku Selatan gitu ya Kerjanya di Pak. Oku Selatan. Gitu. Karena ya persahabatan tadi kan. Oh, berarti kan persahabatan. karena darat ya Pak ya. Ya, jauh persahabatan ini bukan hanya sekedar divisi, tapi jauh sebelumnya sudah bersahabat. Oh, berarti memang udah kenal ya Pak. Sudah Ya? Udah kenal kenal. lama berarti. Termasuk juga di organisasi juga Organisasi-organisasi luar sudah, juga ya, sudah Pak. sama beliau. Nah, berarti kan Pak, berarti Bapak di Unbara ini baru tahun 2015 ya Pak. 2015, Berarti ya. dari tahun 2007 merintis FISIP itu udah ikut turut andil ya Pak ya. Sudah ikut Berarti sama sampai Pak. sekarang Sampai sekarang gimana nih Bapak ngelihat perkembangan FISIP, bangga nggak Pak? bangga. Alhamdulillah ya, Pak. Bangga. FISIP pada waktu itu saya melihat ya benar-benar dari nol. Oh, Bahkan sampai kalau saya lihat waktu itu sampai untuk meja kursi saja yang untuk dosen-dosennya itu patungan Pak Yunizir dulu jadi karena belum ada untuk waktu pada saat itu, Pak. melengkapi berdirinya FISIP. Oh, gitu Nah, ya. itu Pak. Pindo. Berarti waktu Bapak masuk nih ke Unbara pada tahun 2015 itu Ya. langsung menjadi kabak kemahasiswaan atau belum tuh Pak? Enggak. Jadi 2014 saya selesai dari KPU. Selesai. Ya, kembali ke Unbara. 2019 baru jadi kabak kemahasiswaan. Oh, berarti baru kalau dari 2019 sampai ke 2022 baru 3 tahun, berjalan 3 tahun ya Pak ya. Baru 3 tahun. Oh, berarti Bapak masuk Unbara waktu itu masih menjabat sebagai dosen ya Pak ya? Masih sebagai dosen. Berarti baru menjadi Baru. kabak kemahasiswaan ya Pak. Baru 2019. Bapak kan sebagai kabak kemahasiswaan nih Pak. Ya, Yang pastinya menaungi kegiatan-kegiatan mahasiswa di Universitas Batu Raja ini Pak. ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Pindo dengan teman-teman UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Batu Raja itu apa aja sih Pak? Baik. Di sini UKM-nya ada 5. 5 ya Pak. 5 UKM LDK, LDK, Lembaga Dakwah, Lembaga kampus. Dakwah Kampus. Terus Oh, Gapura. Gapura. Iya, Mapala generasi itu ya, pencinta Pak? alam ya. Terus ada lagi yang namanya KSR, KSR. Kop Sukarela. Oh, Kop sukarelawan ya Pak ya. itu Gitu. dari PMI. Oh, gitu ya Terus Pak. ada lagi yang namanya apa namanya? BGK, BGK, Bujang Gadis Kampus. Bujang ya, Gadis Pak? Kampus, dan ada lagi namanya UKM Seni. Oh, Ada Sanggar 5. Seni. 5 ya Pak. Iya. Dan ini lagi proses pembentukan UKM
resimen mahasiswa. Oh, baru berarti UKM tersebut ya Pak ya? Baru mau dibikin. UKM. Baru mau dibikin. Baru ya, mau dibikin. UKM. Cuman anggotanya udah ada Pak? Anggota sudah persiapan. Sudah persiapan. Sudah pradiksar kemarin. Kami doakan lancar ya Pak amin, ya. Amin. Berarti nih Pak, kalau sekitar 5 ya Pak ya UKM yang ada di Universitas Batu Raja ini, HIMA, himpunan mahasiswa atau BEM universitas atau BEM fakultas itu nggak masuk ke UKM ya Pak? Enggak. BEM itu berdiri sejajar dengan UKM. Oh, gitu. Ya. Berarti beda dengan UKM ya Pak? Beda. Karena mereka eksekutif, badan eksekutif gitu ya Pak. Jadi ibaratnya presiden atau DPR, MPR-nya kampus gitu ya kampus, Pak. Kalau di fakultas itu gubernur. Oh, kan? Gitu ya Pak ya. Iya. Terus ini nih Pak, kembali lagi ke Menwa tadi ya Pak. Iya. Menwa resimen mahasiswa kan UKM baru nih Pak. Iya. Sebenarnya tujuan dibuat resimen mahasiswa itu apa sih Pak? Jadi begini. Ini UKM keinginan adanya keinginan dari Pak Waret. Oh, dari Pak Yunizir juga. Jadi melihat kita ini kan ada yang namanya sekolah perwira. Kalau gitu, di polisi, di tentara, TNI itu ada namanya sekolah perwira, tamatan dari sarjana. Sumber berarti sarjana. Oh ya. Dari S1 ya, Pak? Iya, jadi ada perhatian dari Pak Waret melihat ada beberapa alumni yang ikut tapi gagal. Oh, waktu tes gagal gitu. Tes itu mereka gagal. Nah, gitu, jadi ada keinginan dari Pak Warek ini, apa sih masalahnya ini kan? Apakah ada masalah apa? Ternyata salah satunya adalah kurangnya kurangnya pendidikan bagi mereka untuk ikut tes tersebut. Oh, berarti kurang persiapan gitu ya, Pak, sebelum ikut tes. Kalau yang namanya resimen ini kan pendidikannya semi militer. Oh gitu ya Pak. Semi militer, jadi sudah dari awal mereka sudah berlatih, sudah ya dari sikap, dari segala macam kan. Nah, ketika mereka tamat, kalau di kampus-kampus lain itu kan dapat sertifikat mereka. Oh gitu. Sertifikat ini salah satu poin keberhasilan mereka dalam ikut sumber sarjana tersebut. Oh, sumber berarti sarjana. Kalau dapat sertifikat dari resimen mahasiswa ini penunjang juga ya Pak waktu kita tes gitu ya. Inilah keinginan Pak Waret. Oh gitu ya Pak. Iya, melihat banyak yang gagal tadi, jadi Pak Waret ada keinginan loh, kenapa kita tidak bikin resimen? Oh gitu. Jadi agar adik-adik ini terlatih kan. Oh gitu. Berarti resimen mahasiswa ini juga memfasilitasi untuk teman-teman atau kakak-kakak yang ingin ikut tes next ke depannya setelah sarjana gitu ya Pak, setelah wisuda. Bukan memfasilitasi, kita mempersiapkan bagi gitu. Mereka saja. Untuk membantu juga ya Pak. Membantu mereka ya. Itu. Indo. Resimen mahasiswa. Nah, jadi teman-teman mahasiswa di Universitas Batu Raja ini kita ada UKM baru nih. Namanya resimen mahasiswa. Jadi bagi teman-teman yang pengen ikut silakan ya. Nah, Pak, di UKM di Universitas Batu Raja ini kan banyak nih Pak ya. Iya. Tetapi Pindo nih sebagai mahasiswa masih ngelihat teman-teman itu sekedar cuman kuliah pulang gitu deh Pak. Mereka tidak gimana ya, nggak gunain UKM itu sebagai kegiatan yang di kampus. Jadi sekedar datang ke kampus dapat materi udah pulang itu gimana sih menurut Bapak? Kalau yang namanya UKM, yang namanya BEM, itu adalah pilihan. Itu ya Pak. Karena yang utama adalah kuliah. Oh gitu. Orang tua membiayai kita di sini itu karena kuliah, untuk kuliah. Iya Pak. Jadi UKM, BEM itu pilihan. Tapi kita berharap ini yang namanya non akademik. Yang kalau UKM, BEM, HIMA itu non akademik. Iya Pak, benar Pak. Kita berharap seiring sejalan antara akademik dan non akademik. Karena ketika kita nanti terjun ke dunia nyata setelah tamat, yang namanya pendidikan itu biasanya ada kurikulum vitae dari kalau perusahaan-perusahaan atau ini. Pasti mereka melihat selain mereka nih sukses di akademik, apakah mereka juga sukses di non akademik? Apakah mereka bisa bergaul dengan orang lain? Karena ketika kita gabung ini kita artinya berorganisasi dengan orang lain. Mungkin itu salah satu poin dari pihak-pihak yang membutuhkan kita nantinya. Nah, jadi itu saya berharap juga nanti antara akademik dan non akademik itu seiring sejalan. Oh, gitu ya, Pak. Itu ya. Sudah, Kak? Oke, mantap.
Jam 12 nih. Juga lagi. Pesan makanan aja ya pergi. Pesan makanan aja lah. Misi mas, makanan mas. Oh, udah dateng nih. Cepet juga ya. Terima kasih ya. Kasih Kak. Nah, bagi teman-teman yang pengen beli Sarkaja juga, ini yang coklat ya, varian coklat yang pengen beli Sarkaja ada tuh tempat nih. Satu di dekat Dispora, di Simpang 4 Bakung itu di dekat Dispora, dengan tempat kedua ada di taman teman-teman, di bagian di depan English Academy nih tempatnya. Kali ini kita makan. Es bol. Enak, pedas gurih juga sih. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen beli makanan juga, ini rice bowl nih dari Chicken King. Ini belinya di Bakung depan Gedung Kesenian. Ingat kedainya yang warna kuning ya. Mantap. Karena kan BEM atau HIMA itu kan kegiatan non akademik, benar kata Bapak tadi kan. Perlu nggak sih mahasiswa aktif kita ini untuk ikut atau tergabung lah dalam BEM atau HIMA gitu, Pak? Perlu nggak sih kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya sih perlu. Karena ya? saya dulu awalnya memang begitu. Saya pun ketika mahasiswa aktif di organisasi kemahasiswaan. Nah, dan teman-teman pun yang sekarang ini sukses, sebagian besar adalah orang-orang yang aktif di kampus, Pak, kampus, iya, yang bukan ikut hanya sekedar organisasi. belajar. Oh, gitu ya, Pak. Kalau orang pintar banyak. Banyak ya, Pak? Orang pintar banyak, karena pintar itu bisa asah ya, Pak? Bisa diasah, bisa dipelajari. Pak, tapi benar. organisasi ini bukan secara instan kita dapat. Iya, Pak. Kita dari kuliah, kita tamat, kita selesai, masih tetap ikut organisasi. Bahkan saya pun sampai sekarang masih tetap berorganisasi. Oh iya, walaupun sudah bekerja ya, Pak. Walaupun sudah bekerja, walaupun sudah ngomong apa sih, untuk apa lagi sih saya ikut organisasi, tapi cuman karena masih pengen tadi ya, Pak. Iya, masih ada keinginan, karena ketika kita berorganisasi, disitulah kita bergaul sama teman-teman yang lain. Oh gitu, karena dalam organisasi juga nambah relasi ya, Pak. Nambah relasi, nambah teman, nambah iya. sahabat, itu Pindo. Iya, Pak, benar, Pak. Iya. Nah, kalau ini nih, Pak. Kalau misalnya Pindo nih, Pak, Pindo sendiri misalnya ikut HIMA atau ikut BEM, pasti kan kegiatan-kegiatan itu kan pengen diadain tuh, Pak. Misalnya dari BEM, dari HIMA pengen ngadain sebuah event, baik dalam kampus atau di luar kampus. Itu dari kemahasiswaan sendiri nih, Pak. Ada nggak sih standarisasi atau tata cara yang baik? Mungkin dari proposalnya yang benar tuh harus gimana? Itu mungkin gimana itu, Pak? Iya, yang pasti ketika kita ingin mengadakan kegiatan, baik HIMA, baik BEM, fakultas ya, iya, Pak, itu harus diketahui oleh fakultas. Berarti dari fakultas dulu ya, Pak? Kalau di HIMA harus diketahui oleh prodi. Oh, dari prodi dulu ya, Pak? Dalam pembuatan proposal segala macam mereka harus diketahui. Jadi kami tidak menyarankan mau melakukan apa. Kami bebaskan sama mahasiswa. Mereka mau melakukan apa asal bertanggung jawab. Dan ada yang menanggung jawabi dalam kegiatan tersebut ya, Pak? Itulah tadi yang namanya prodi, fakultas. Oh gitu. Nah, kita pun berharap ini untuk adik-adik sekalian, ketika kita akan melakukan kegiatan, proposal jangan mendadak lah. Oh, berarti jangan H-1 baru buat proposal gitu ya? Kaget gitu ya, Pak? Iya, jadi karena proposal ini kan mau dinaikkan dulu ke Pak Warek, ke Bu Rektor, itu kan. Jadi nggak berhenti di ini ya, Pak ya? Apakah di-ACC oleh mereka kan? Apakah bisa dilakukan oleh mereka? Di ini adik-adik kan? Itu kan perlu di-ACC oleh Bu Rektor. Jadi setiap kegiatan minimal proposal itu 2 minggu lah, H-2 minggu ya, Pak, sebelum kegiatan. Sebelum kegiatan. Nah, peran misal kita ngomongin peran nih, Pak. Ya. Peran kemahasiswaan dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa itu apa aja sih, Pak? Kalau ditanya peran, yang pasti kami di kemahasiswaan ini menerima apa keinginan adik-adik. Oh gitu. Apapun yang akan dilakukan itu kami terima tanpa membatasi. Gitu. Tapi
seperti yang Bapak bilang tadi, Pindo, Iya, Pak. tetap harus diketahui oleh prodi maupun fakultas Sebagai penanggung jawab ya, Pak sebagai ya. penanggung jawab dan diakui dan di-ACC oleh Bu Rektor Oh, gitu. bisa Ya. atau tidaknya kegiatan tersebut. Jadi itu, Pindo. Jadi bebas ya, Pak, mau ngadain kegiatan di Bebas. dalam atau di luar kampus boleh ya, Pak? Jangan Oh, di di luar kampus nggak boleh ya, Pak? Kalau di luar kampus kita berharap ya itu apa namanya ya, kegiatan-kegiatan ini kegiatan yang ada di dalam kampus. Oh, berarti yang Iya, di ACC itu yang dalam kampus. iya di dalam kampus. Kalau kegiatan di luar kampus itu sudah perlu ya, masih tetap kita ajukan ke Iya, rektor. Tinggal kemampuan dari apa namanya kampus ini sendiri Oh, gitu bisa ya, tidak Pak. membantu sebab kegiatan-kegiatan di dalam yang dibantu. Karena kan kalau misalnya ngadain kegiatan luar juga perlu apa bantuan dari pihak luar juga ya, Pak. Banyak Ya? yang terlibat kalau Banyak di yang luar. terlibat juga Iya, ya, banyak Pak ya. terlibat. Itu yang kita akan bikin nanti susahnya. Nah, kalau misalnya ngomongin kegiatan nih, Pak. Brand atau sponsor itu boleh nggak sih masuk dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa itu sendiri, Pak? Selama itu untuk kebutuhan adik-adik, selama itu untuk kebutuhan mahasiswa, kita tidak melarang. Oh, nggak ada Tapi larangan gitu, tetap Pak ya? harus bertanggung jawab. Gitu Dalam ya. artian ada laporan. Oh, Jadi, ya, Pak. Ya, Pindo, yang namanya kegiatan ketika selesai itu harus ada laporan pertanggungjawaban. Oh, iya. Atau ya PJ ya, Pak ya? kalau PJ gitu. ya. Jadi SPJ. Jadi untuk rekapan-rekapan Ya, juga ya, Pak ya? 14 hari setelah kegiatan maksimal. Maksimal. Iya. Jadi jangan setelah 15 hari baru ngelaporin, jangan ya, Pak ya? Karena apa? Karena untuk kegiatan berikutnya kita akan melihat laporan sebelumnya. Oh, gitu ya, Pak. Iya, kalau laporan belum ada ataupun tidak ada, maka kita tidak bisa melanjutkan Kegiatan selanjutnya. selanjutnya. Berarti harus melaporin dulu baru bisa ngadain kegiatan Iya. selanjutnya gitu ya, Pak ya? Nah, Nah, ya, kalau brand nih, Pak. ya masalah brand tadi ya. Brand rokok boleh nggak sih, Pak, masuk di sini, Nah, Pak? ini kalau brand rokok ini yang melarang, ini aturan pemerintah. Pemerintah yang melarang, Oh, gitu ya, Pak. bukannya kita. Jadi seluruh brand-brand rokok ini dilarang di dunia pendidikan. Oh, berarti Masuk ke dunia pendidikan. nggak boleh ya, Pak, Nggak masuk boleh rokok. sponsor. Ya. Berarti selain brand-brand rokok, sponsor-sponsor dari yang lain, misal dari bank-bank atau dari Boleh. mana itu boleh ya, Pak ya? Ya, boleh. Gitu. Iya. Oh, gitu ya, Pak. Hmm. Nah, kalau misalnya kegiatan nih, Pak, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang ada memang aturannya dilarang oleh kampus, nggak boleh diadain di kampus ini, ada nggak itu, Pak? Kegiatan yang dilarang itu, Pak? Kegiatan ini dilarang sampai sekarang selama itu diketahui oleh prodi ataupun fakultas itu tidak pernah kita larang. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Jadi nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada ya. Nah, Pak, Pindo mau nanya nih, Iya. ada nggak sih rekomendasi dari Kabak Kemahasiswaan sendiri, dari Bapak sendiri yang tentang pengadaan kegiatan bagi mahasiswa nih yang mungkin bisa dilakukan atau bisa diadakan oleh teman-teman mahasiswa ke depannya, Pak? Ada nggak rekomendasi kegiatan yang pengen banget dibuat oleh mahasiswa kemahasiswaan gitu, Pak? Yang mungkin bisa diadain oleh teman-teman BEM atau teman-teman Hima gitu, Pak? Kalau kemarin ini selama saya menjabat, Iya, Pak. kita kemarin sudah melakukan pelantikan secara serentak. Itu baru pertama kali dilakukan pelantikan BEM Oh, gitu ya, dari Pak. universitas, fakultas sampai ke fakultas. Nah, kita berharap nantinya kegiatan-kegiatan ke depan ini menyatukan persepsi dulu lah antar BEM universitas, BEM fakultas, itu yang kita harapkan nanti ke depannya. Jadi mungkin melakukan pelatihan-pelatihan kepemimpinan, segala gitu. macam. Biar sama persepsi dulu lah. Itu yang kita harapkan ke depannya nantinya. Gitu ya, Pak. Iya, itu Pindo. Nah, selama Bapak ngejabat jadi Kabak Mahasiswaan nih, Pak, Ya. ada nggak sih suka ataupun duka Bapak selama menjabat sebagai Kabak Kemahasiswaan nih, Pak? Kalau suka, sepertinya suka terus ini Pindo. Suka terus ya, Pak ya? Iya. Karena kan enak terus ya, Pak? Karena memang kita senang dari awal, senang organisasi. Senang berorganisasi. organisasi ya, Pak. Dari mahasiswa senang berorganisasi. Jadi kalau duka itu kita anggap suka lah. Oh, gitu ya, Pak. Tidak ada duka di Jadi antara kita. nggak dianggap ya dukanya Nggak gitu. dianggap duka tadi. Pokoknya suka semua. Nah, Pak, kalau misalnya Pindo boleh nanya nih, Pak. Ya. Bapak kan yang pasti mengetahui atau ibaratnya bisa dikatakan sebagai ayah lah bagi mahasiswa-mahasiswa Iya, ini dalam kegiatan ataupun Iya. kalau misalnya peran Bapak sendiri nih
Misalnya di keluarga itu Pak. Itu gimana Pak? Apakah masih ada sangkut pautnya karena dari organisasi, dari kepemimpinan itu sendiri atau gimana itu sih Pak? Kalau dikaitkan sama keluarga ini agak susah ini Pindo. Agak susah ya Pak ya? Iya, kadang kita di luar idealis kalau sudah berhadapan sama anak-anak nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Iya. Jadi nggak bisa diterapkan di rumah. Nggak bisa ya Pak ya? Iya, Beda ya Pak ya? beda ya. Antara keluarga dan organisasi beda. Beda. Iya. Nah, Bapak sekarang kalau boleh tahu nih Pak, Iya. Bapak sudah berkeluarga pastinya kan Sudah, Pak? ya. Kalau sekarang sudah punya berapa anak nih Pak? Punya 2 putri. 2 putri. Iya. Kebetulan Pindo juga kemarin dapat info kalau salah satu putri Bapak menang lomba ya Pak ya? Di Iya. Satlantas ya Pak? Itu ikut Pocil. Oh, cilik. ikut polisi cilik. Kalau menang dulu pernah ikut lomba PMR tingkat Sumatera Selatan juara 1. Oh, itu anak yang berapa itu Pak? Anak nomor 1. Anak nomor Kelas 1, lima, alhamdulillah. Oh, SD. sekarang kelas 5 ya Pak Iya. ya? Berarti Tingkat anak dua. Bapak 2 ya Pak ya? 2 ya. Perempuan semua ya Pak ya? Semua ya. Nah Pak, kembali lagi misalnya ke kegiatan kemahasiswaan tadi. Iya. Kalau misalnya gini lah, peran Bapak di kegiatan mahasiswa atau selama Bapak menjabat nih Pak, ada nggak sih kegiatan-kegiatan mahasiswa yang pernah sekali ditolak nih oleh kampus, nggak boleh diadain? Itu pernah ada Pak? Ada. Ada ya Pak ya? Ada. Pernah berarti ya Pak ya? Pernah terjadi di salah satu fakultas. Salah satu fakultas ya Pak? Karena kegiatan tersebut tidak berizin. Tidak minta izin dengan fakultas. Oh, berarti nggak ada izin ya Pak ya? Nggak ada pertanggungjawaban dari fakultas. Jadi waktu itu sempat koordinasi sama kepolisian. Kebetulan kegiatan di luar. Oh, gitu ya Pak? Kegiatan di luar. Jadi saya dan Pak Warek memerintahkan saya berkoordinasi dengan fakultas tersebut untuk membatalkan kegiatan tersebut. Oh, karena nggak ada penanggung Karena jawab nggak ada juga ya? penanggung jawab dan fakultas pun tidak mengetahui ya? tidak mengetahui. Oh, Nah, berarti pernah ya Jadi Pak ya? pernah kita batalkan. Tapi setelah pertemuan dengan fakultas, dengan mahasiswanya sendiri, dengan BEM-nya sendiri, Oh, gitu. akhirnya kegiatan tersebut dilaksanakan di kampus. Di dalam kampus. Jadi Iya. dari luar dipindahkan ke ini Pak. Pindahkan di sini ya. Nah, Pak, kan dari cerita Bapak tadi bahwasanya kan Bapak kan senang berorganisasi nih Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, selain Bapak menjabat sebagai kabak kemahasiswaan di Unbara ini, Iya. organisasi Bapak di luar itu apa aja sih Pak? Untuk sekarang nih Pak. Untuk sekarang ya. Untuk sekarang. Kalau bukan dari universitas yang lalu bukan ya. Untuk sekarang saja ya. Untuk sekarang nih Pak. Sekarang ini saya berorganisasi sebagai sekretaris PMI Kabupaten Oku. Oh, berarti masih dekat dengan Pak Yunizir ya Pak ya? Pak Yunizir ketuanya. Pak Yunizir ketuanya Bapak sekretarisnya. Bapak sekretarisnya. Berarti dah Iya. dekat banget nih pertemanan nih. Iya, ada juga kami di Lembaga Penelitian Pengembangan Pembangunan dan Dampak Lingkungan. Kebetulan direktur eksekutifnya itu Pak Yunizir. Pak Yunizir lagi Pak. Direktur eksekutifnya. Oh. Dan sekretarisnya Bapak juga. Bapak juga Pak. Iya. Berarti Bapak dengan Pak Yunizir ini ya sudah klop banget ya Pak ya. Klop banget. Sudah temenan dari lama lah Sudah ibarat teman dari kata. lama ya. Gitu Pak. Jadi misal kegiatan-kegiatan di luar nih Pak. Ya. Ada kegiatan di luar, ada juga kegiatan dalam kampus Pak. Itu kalau boleh tahu nih Pak, sebagai referensi teman-teman yang punya kegiatan banyak juga, itu bagi waktunya itu gimana sih Pak? Yang pasti utamakan dulu yang mana yang menurut kita yang harus ataupun yang mendesak untuk dilakukan. Oh gitu ya Pak. Itu. Kalaupun dan tidak boleh meninggalkan keluarga, kegiatan keluarga. Itu Pindo. Oh gitu ya Pak. Iya. Nah Pak, kembali lagi ke kegiatan Bapak tadi nih Pak. Ada kabar, Pindo dapat kabar nih bahwasanya kan Bapak pernah ikut dalam salah satu partai Pak. Pernah itu ya Pak? Pernah. Pernah. Mungkin boleh diceritakan itu Pak, gimana itu coba? Gak usah, sekarang nggak aktif lagi. Oh, sekarang nggak aktif Nggak lagi aktif Pak. lagi, ya. Oh, berarti pernah cuman ya Pernah Pak? ikut partai tapi sekarang nggak lagi. Sekarang nggak lagi. Nggak lagi, ya. Jadi kegiatan Bapak cuma 2 tadi ya Pak ya, di Ya. luar ya Pak? Dengan Sekarang Pak fokus. Yunizir juga ya? Iya, yang pasti kalau pagi sampai siang itu sudah fokus di kampus. Ya, kalau di luar itu ya di organisasi lah. Oh gitu ya. Iya. Pak. Itu Pindo. Nah Pak, Pindo mau nanya nih Pak. Mm. Pernah nggak sih misal dari kemahasiswaan itu sendiri ya Pak ya, mahasiswaan itu sendiri ada pembahasan tentang bagaimana sih kampus kita ini memfasilitasi untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus misalnya, karena kan kita lihat fasilitas di Unbara aja Pak, di Fakultas FISIP nih misalnya Pak,
tangganya tinggi, apalagi di teman-teman di ekonomi itu Pak, tinggi itu Pak. Mungkin gimana, ada nggak, pernah nggak pembahasan tentang Pak, mungkin gimana kampus ini fasilitasi untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus Pak? Nah ini pertanyaan menarik ini Pindo. Menarik ya Pak? Menarik sekali karena belum pernah dibahas setahu Bapak. Iya Pak. Belum pernah dibahas masalah-masalah seperti ini. Mungkin dengan adanya pertanyaan ini bisa nanti kita sampaikan dengan pimpinan. Oh gitu ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan pimpinan bisa merealisasikan apa yang kita harapkan untuk adik-adik yang berkebutuhan khusus. Mungkin itu Pindo. Mungkin itu ya Pak ya. Iya. Karena kan karena di Unbara ini kan nggak mungkin cuman teman-teman mahasiswa aja yang Iya. biasa, karena kan pastinya ada teman-teman mahasiswa yang berkebutuhan khusus juga yang pasti benar, ya. susah ya Pak ya Iya. dalam menjangkau, kayak misalnya di FISIP aja ke TU-nya tinggi, Tinggi. berapa meter, mungkin Belum ke teman-teman ekonomi. ke bawah banget tuh, Pak, 3 lantai gedungnya, kan lantai, kasihan juga gitu ya Pak. Iya, iya. Jadi belum pernah ada Belum pembahasan pernah, ya Pak belum ya. pernah. Iya. Jadi kita harap Iya. kegiatan selanjutnya Mm-mm. ada pembahasan mungkin dari Iya. Bapak sendiri, Amin. mungkin dengan pimpinan ya Pak ya. Iya, amin, amin. Nah, jadi misal balik lagi nih Pak ke kegiatan tadi. Heeh. Jadi kalau misal Pindo nih Pak sebagai mahasiswa ya Pak ya. Hmm. Pindo udah ikut hima nih Pak. Iya. Ikut juga di BEM, itu boleh Pak? Bebas atau gimana tuh? Boleh lebih atau hanya cukup satu mahasiswa satu organisasi Nggak atau apa-apa. bisa lebih? Oh, Iya. boleh lebih Asal jadi ya bisa Pak. membagi waktu. Bisa bagi waktu ya Pak. Membagi waktu dan teman-teman yang di organisasi tersebut bisa menerima. Karena apa? Misal Pindo sudah aktif di hima misalkan, ataupun aktif di BEM fakultas, tapi ikut juga di BEM universitas. Nah, kira-kira Pindo bisa nggak aktif atau bisa nggak membagi waktu? Bagi waktunya. Bagi Kembali lagi waktunya, ke mahasiswa ya Pak ya. Dan teman-teman bisa nggak nerima? Oh gitu ya Pak ya. Iya, ini Pindo di fakultas tapi jarang ketemu sama teman-teman di fakultas karena aktif di universitas. Nah, gitu, artinya Pak. teman-teman nggak bisa menerima itu. Oh, jadi Ya, kan termasuk juga mungkin di universitas. Jadi kalaupun bisa ya silakan, tapi kalau tidak jangan. gitu ya Pak. Itu Pindo ya. Nah, kok ke BEM nih Pak. Misal salah satu kegiatan mahasiswa di BEM. Bagi Bapak BEM itu apa sih Pak gitu Pak? BEM itu organisasi yang menampung mahasiswa yang ingin aktif Ingin Ya, aktif di kampus di ya Pak. non akademik. Di bagian non akademiknya ya Bagian Pak. non akademiknya. Jadi kalau Bapak, karena mungkin Bapak orang organisasi, Bapak senang sama adik-adik yang berorganisasi ini. Iya Pak. Nah, maaf ngomong, semenjak 2019 semenjak Bapak sebagai kabak kemahasiswaan, dulu yang namanya kemahasiswaan ini belum begitu meriah Oh, gitu ya, kegiatannya belum kan. ya. Tapi sejak Bapak jadi kabak kemahasiswaan, dan yang penting kemahasiswaan ini didukung benar-benar oleh Bu Rektor Oh. dan Pak Waret. Nah, ini yang menjadi beban Bapak sebagai kabak kemahasiswaan semakin ringan. Oh gitu ya. Karena Iya. ada andil dari Andil pimpinan dari juga ya Pak. Ini Bu Rektor sama Pak Pak Waret juga iya, ya, Pak, ya. kegiatan-kegiatan mereka backup. Bahkan juga kami juga sekarang dibikinkan ruang diskusi Oh, bagi di mahasiswa. kemahasiswaan. Jadi ruang diskusi itu tidak pernah kosong. Adik-adik yang ingin diskusi, ingin rapat-rapat segala, kita bebaskan mereka di Jadi dalam. memang ruangan khusus mahasiswa Ruang itu ya khusus Pak. dan ber-AC dingin. Itu makanya sekarang mahasiswa pun merasa dihargai ketika pimpinan sekarang dipimpin oleh Bu Berektor ya Pak. Linda. Bu Linda Ya, sendiri dan ya, Pak Pak. Waret, Pak Yunizir. Itu. Berarti bebas ya Pak mahasiswa untuk berdiskusi di ruangan tersebut di ya, Pak, ruang ya? kemahasiswaan. Karena Ya. memang khusus untuk mahasiswa. Memang ya, khusus Pak? untuk mahasiswa ya. Nah Pak, terima kasih nih Pak. Hari ini udah ngeluangin waktunya, udah di sela-sela kegiatan Bapak yang pastinya sibuk nih, udah Iya. mau mampir di podcast Ilmu Komunikasi ini bersama Pindo, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dikit gitu Pak. Terima kasih banyak nih Pak. Ya. Nah Pak, sebelum Bapak pulang nih Pak, ini Pindo dapat sponsoran nih dari salah satu alumni juga. Ini brand ownernya salah satu alumni di Unbara juga nih Pak. Oh, Unbara. Alumni Unbara, alumni FISIP juga nih Pak. Ini makannya ada Chicken King nih Pak. Chicken King. Chicken King juga, minumannya ada Sarkajo. Mungkin boleh Bapak cicip. Ini anak FISIP.
alumni. Iya, Pak. Satu Dua-duanya. merah-merahnya banyak merahnya. Oh, gitu. Eh. Ngikutin fakultasnya ya, Pak ya. Fakultas. Ini Ngikutin. sama. Sama aja sama juga, Pak. Satu ini. Semua itu iya, Pak. Alumni semua. Boleh dicoba. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Coba. Gimana nih, Pak, rasanya? Mantap. Mantap ya, Pak ya. Jadi Sarkajo ini, Pak, Mm-mm. sari kacang hijau, Pak. Oh, kacang hijau nih. Kacang hijau ini, minuman dari kacang hijau. Ini bagi teman-teman juga yang pengen beli Sarkajo, ini ada 2 nih alamatnya nih. Di salah satunya di dekat Dispora. Di Bakung, Pak, Simpang 4 dekat Dispora, Pak. Itu sampingnya ada tuh satu tempat jualnya juga di taman, Pak. Di taman juga nih, di dekat English Academy, di dekat rumah sakit DKT. Nah, ini juga Chicken King ini belinya juga nggak jauh-jauh dari sekitar Bakung nih. Ini Chicken King nih tempat belinya juga kalau memang misalnya teman-teman pengen beli, ini ada di depan gedung kesenian, teman-teman. Gitu. Mungkin Jadi tambahan sedikit Pindo. oh iya, Pak. Inilah yang kita harapkan dari mahasiswa sekarang. Oh gitu ya, Pak. Iya. Tamat kuliah tidak berarti harus jadi PNS. Tidak harus jadi pegawai negeri. Iya, Pak, benar, Pak. Karena Iya. mematahkan stigma Iya. masyarakat juga ya, Pak ya. Pendidikan itu bukan kita harus jadi jadi pegawai, bukan. Oh iya, Pak. Tapi pendidikan itu agar kita menjadi pintar. Ya, benar, Pak. Iya. Benar itu, Pak. Saya juga. Itu Pindo ya. Iya, Pak, benar. Itu tambahan sedikit Pindo. Iya, Jadi selamat untuk adik-adik yang sudah bikin bisnis ini, mudah-mudahan Lancar ya, Pak ya. mudah-mudahan lancar. Orang kaya itu karena bisnis. Iya, benar, Pak. Benar. Karena pengusaha juga, Iya, benar. pengusaha. Pengusaha. Iya. Oke, Jadi, sekian, Pak ya. Terima Ya, kasih makasih, Pindo. di sela-sela kegiatan Bapak sudah menyempatkan Iya. untuk berbincang di kegiatan podcast komunikasi ini, Pak. Jadi sekian teman-teman podcast hari ini. Bertemu lagi dengan Pindo di episode-episode selanjutnya. Dadah, salam komunikasi. Salam komunikasi.